Sana 15 menit sambil tempuh perayaan berbuka puasa. Pada saat pertama mau menjadi bagi Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa shafiina wa maulana Muhammad. Sayyidina wa habibina wa shafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqal qailin bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Yang sama-sama kita hormati segenap dewan guru, tokoh masyarakat, para sesepuh yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus guru kita Al-Ustaz Muhammad Husni Ghazali, mata'allallah bidul hayatih wa nafa'ana bi'ulumih. Guru kita Ustaz Abdul Salam, mata'allallah bidul hayatih wa nafa'ana bi'ulumih. Guru kita Ustaz Mulyadi, mata'allallah bidul hayatih wa nafa'ana bi'ulumih. Guru kita bersama Ustaz Subhi, mata'allallah bidul hayatih wa nafa'ana bi'ulumih. Kita doakan guru-guru kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, diberikan keberkah di dalam hidupnya, diberikan keberkah di dalam ilmunya, manfaat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Terkhusus sahibul bait, sahibul hajat. Kenapa saya tidak katakan sahibul musibah? Sebab waktunya sudah berjalan lama. Yang disebut musibah itu ketika orang terkena musibah hatta ru'iyah. Ketika sudah seminggu maka terlepas musibahnya. Yang apabila suami ditinggalkan istrinya, maka ketika seminggu udah berubah tuh wajah musibahnya menjadi wajah yang gembira. Begitu juga istri, ya, yang ditinggalkan suaminya itu berubah. Kalau di seminggu wajah yang tadinya pada bengul dengan mata yang merah, setelah seminggu berubah itu, ya, jadi wajah yang gembira, riang lagi, bercanda lagi, ngerumpi lagi. Nah kalau udah 40 hari maka hilang masa musibah itu sudah hilang. Makanya kita sebut ini hari sahibul hajah. Maka ulama-ulama kalau anda kata disuruh baca maulid di hari ke-1 sampai ke-7 gak ada mau. Pasti jawabannya nanti baca maulidnya hari ke-40 saja. Sebab ya dukanya sudah hilang, berganti dengan kesenangan. Kadang-kadang ada lakinya ditinggalin bininya belum seminggu dia kawin lagi. Kalau bini nggak bisa tuh, mesti nyampe masa iddah. Makanya masa iddah itu arba'ina yauman, 40 hari setelah meninggalnya suami, istri baru boleh nikah lagi. Kalau anda ingat ada istri, suaminya baru meninggal, seminggu udah kawin lagi, istri gila namanya. Yang sama-sama kita hormati sahibul hajat, yaitu keluarga besar almarhumah Ibu Raina, ya, Ibu Riyana Nuari binti Ali Sujaya. Semoga Allah jadikan keluarganya keluarga yang sehat walafiat, diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan keluarga yang selalu diberikan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, karena ini nunggu maghrib, ya, maghrib masih 2 jam 14 menit. Maghrib masih 12 jam 14 menit. Ya, yang jadi kira-kira ya, ceramahnya agak santai.
Ana ingin menyampaikan satu hadis di dalam kitab Ar-Riyadhus Shalihin. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bi'amali sab'an." Kata Nabi, wahai manusia, badiru bil a'mali sab'an. Lakukanlah, segerakanlah bagi diri kalian itu 7 pekerjaan, 7 perbuatan, yang mana apabila kalian mengejar 7 perbuatan ini, la hal tantadhiruna illa, kalau kalian nggak mengejar daripada 7 perbuatan ini, nggak melakukan segera 7 perbuatan ini, kata Nabi, hal tantadhiruna illa, apakah engkau ingin menunggu 7 yang lainnya? Kata Nabi, ragukan pekerjaan amal ibadah kepada Allah sebelum datang 7 macam yang datang kepada kalian. Hal tantaziruna, apakah kalian pengen nunggu yang 7 tersebut? Kata Nabi. Apa yang pertama? Kata Nabi, kalau kalian tidak segera melakukan itu semua, maka kalian akan bertemu dengan 7 musibah yang bisa menyebabkan kalian jauh dari Allah, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga matinya kalian itu mati dalam su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang pertama? Kata Nabi, jangan kalian tunggu dalam hidup kalian faqran munsiya. Jangan kalian tunggu masa miskin yang membuat kalian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau andai kata miskin akan lupa kepada Allah taala. Kenapa? Yang dikejar dunia, pagi, siang, sore kerjanya yang nyari duit. Betul? Pagi, siang, sore sampai malam nyari duit, saudara. Sehingga lupa sholat, lupa ngaji, sampai lupa rumah guru. Mau ke rumah guru bisa di Sherlock. Tuh ada tuh orang tower kayaknya, cuman lantai berapa lupa. Artinya apa? Faqran munsiyan, orang-orang yang fakir diberikan kepada Allah Ta'ala, munsiyan, sehingga dilupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking sibuk dengan kerjaannya, saking sibuk dengan dunianya, sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min. Nah, ini siksaan dari Allah, saudara. Ini siksaan dari Allah, dan ini bahaya. Kalau andai kata manusia dibikin fakir di akhir hayatnya, ini yang bahaya. Orang kalau andai kata dia dibikin fakir di akhir hayatnya, dia nggak bakalan mau ingat Allah. Yang dikejar duit. Kenapa? Dia nggak bakalan puas dengan hidup. Itu kan kalau fakir. Lalu kalau sebaliknya bagaimana? Nabi juga ngomong. Nabi ngomong, kata Nabi, bersegeralah kalian, sebelum 7 hal ini datang. Yang kedua apa? Mughniyan mutrifan, atau mughniyan mutrifan. Kata Nabi, yang ketiga apa? Mughniyan mudghiyan. Kata Nabi, orang kaya yang sombong. Kenapa? Orang biasa miskin dikasih kekayaan, udah kaya pasti sombong. Apa-apa, gue kan kerja dari diri gue sendiri, kaya karena diri gue. Asal ngasih apa-apa maunya diungkit-ungkit, asal ngasih apa-apa maunya disebut-sebut. Oh, saya ngasih mimbar ke Masjid Jamil Muhajirin, itu saya yang ngasih. Kalau bukan saya, nggak punya mimbar Masjid Al Muhajirin. Mungkin, oh, Ustaz Ahmad bikin pondok, kalau nggak saya sumbang nggak jadi pondoknya Ustaz Ahmad. Ini orang kaya yang mungkin. Ini kata Allah, ini bahaya. Apa kata Nabi? Bakalan matinya dalam keadaan su'ul khatimah, meskipun dia ahli sedekah. Jadi kalau kaya jangan mungkin-mungkin, jangan sombong, apa-apa seakan-akan dunia punya elu, orang semua budak elu. Cuman kan kadang-kadang yang goblok yang mau dibudakin, saudara. Ustadz sama orang kaya nyembah-nyembah, mau digoblokin Ustadz goblok bener, Ustadz tolol bener, diem aja. Ini namanya Ustadz goblok.
Kalau ketemu orang kaya yang sombong, bikin lagi sombong. Al-kabaru ilal kibriya sadaqah. Sombong terhadap orang yang sombong sedekah. Biar kata dia kaya, jangan takut nanti gak makan. Ini ada ustaz, ya, karena dekat sama orang kaya, saking takut gak makan, dia jadi penjilat. Ini yang bahaya. Yang kedua, orang yang bakalan nasi suul khatimah yang Nabi gak suka, disuruh tobat kata Nabi. Yang kedua, moghniyan mudghiyah, orang yang kaya sombong. Orang kaya sombong. Punya rumah besar dia sombong, duit banyak dia sombong. Tapi mungkin kalau orang kaya sombong masih wajar. Betul. Ini orang miskin sombong. Ini namanya kue cincin gak ada sendiri. Udah miskin gak tahu, udah jelek, hitam, miskin, ambekan, sombong lagi. Mudghiyah. Orang kaya yang sombong suruh tobat kata Allah Ta'ala. Kata Nabi, tobat. Kenapa? Ntar ente kalau nggak berubah, ente bakalan mati dalam keadaan mati sangit, mati suul khatimah. Mendingan kayak Bang Jenggung, dia miskin nggak sombong. Ya habis apa yang mau disombongin, miskin. Orang kalau kaya tuh moghniyan mudghiyah. Orang kalau kaya sombong. Allah mengatakan, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus inna ila rabbika kalla innal insana la yatgha. Ente lihat gak tuh manusia yang sombong. Siapa manusia yang sombong? Inna dikatakan ar-ra'ahus. No, orang yang sombong dia yang menganggap dirinya istagna, merasa cukup. Gue cukup, mobil gue banyak, rumah gue gede, lo kan butuh sama gue. Ar-ra'ahus takana. Dia nggak sadar inna ila rabbika. Lo nggak sadar satu saat lo bakalan kembali pada Allah. Apa yang lo bawa, rumah lo yang gede lo bawa? Enggak. Mobil lo yang begitu hebat bagus lo bawa? Pajero, Alphard, Rubicon lo bawa? Enggak. Semua bakalan lo tinggalin. Yang akan menjadi warisan dan rebutan buat ahli keluarga kita. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika. Masya Allah. Sungguh manusia itu Allah berikan sifat sombong. Ar-ra'ahu istaghna. Siapa? Bagi mereka yang menganggap dirinya sudah cukup. Gue gak butuh lo. Ustadz banyak, lo gak gue pakai juga gampang. Lo kan datang kemari karena duit gue. Orang kaya yang begini yang kurang ajar. Makanya jangan ngukurannya pakai duit. Nah, ini diukur pakai duit sama orang. Tadi gue tinggalin, hati lo kaya. Duit lo gak berapa sama gue. Tadi malam ani dibawa ke showroom, diunjukin, Abah mau mobil Pajero, ambil. Ani bilang apa? Gue nggak perlu duit lo. Gue nggak mau ambil mobil yang lo kasih. Tanya Waudin. Langsung diajak ke showroom malam-malam. Ani bilang enggak, gue nggak perlu. Kenapa? Oke, ini lo bayarin, ini lo cicilin. Tetapi 5 tahun gue terikat sama lo dan gue bakalan lo budakin. Ujung-ujungnya apa? Abah kan udah dikasih mobil. Kenapa begitu? Nggak mau gue begitu. Beda gue Musa Dusni. Enggak. Beda Musa Dusni. Gue Pajero gue tolak. Kenapa? Gue nggak mau dibudakin orang. Musa Dusni kasih motor Mio juga ngikut. Artinya kita belajar dari sekarang. Kenapa? Manusia kecil. Ketika kita Allahu Akbar sudah mengatakan Allahu Akbar, yang lain kecil. Yang maha besar Allah. Ketika kita sudah mengatakan Ya Ghaniyu Ya Mughni, wahai Allah yang maha kaya, yang lain miskin.
Hati lu milu gede, hati dulu banyak, miskin di mata gue. Kenapa? Yang maha kaya Allah. Kalla innal insana la yata'arra'ahus takana inna ila rabbika. Lalu apa lagi? Segera kalian ibadah kepada Allah Ta'ala, kembali kepada Allah. Sebelum yang ketiga ini datang, apa? Maradhan mufsidah, penyakit yang merusak diri kalian sehingga kalian lemah dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Sebelum jiwa kita sakit, sebelum stroke melanda kita, sebelum penyakit liver melanda kita, sebelum kehidupan kita dimakan sama penyakit kita, tobat sama Allah. Sekarang ente boleh mengatakan diri ente kuat. Besok bakal sakit gak? Sakit. Hati-hati. Jangan kita bangga sejagoan nih hari. Kita nggak tahu besok kita stroke, kita nggak tahu besok kita jatuh, kita nggak tahu besok kita pincang, kita nggak tahu besok kita bagaimana. Yang ketiga, yang keempat itu dikatakan haraman mufnidan. Yang keempat itu yaitu ingat kalian bakalan tua dan kalian akan menjadi lemah. Sekarang ente masih muda, ente lupain Allah, ntar ketika tua mau naik ke tangga aja susah, saudara. Jangan naik tangga, naik lift ngos-ngosan, naik lift ngos-ngosan, padahal lift tinggal buka pintu masuk, naik masih ngos-ngosan. Bagaimana tangga mati kali. Subhanallah. Adanya penjaga, ntar kalau ente udah tua, ente udah nggak bisa ngapa-ngapain baru deh. Ya Allah, gue udah tua ya Allah, saya udah tua ya Allah, pengen rasanya ya saya tinggal di lantai 6 ini, di lantai 4 ini dari tower ya Rob, ke masjid deket, suara speakernya kedengeran, pengen saya ke masjid. Bahlul, tadinya kemana aja lo, sekarang udah tua baru sadar. Makanya beruntung kalau kita masih bisa jalan, beruntung kita masih bisa denger, beruntung kita masih bisa keliling. Kadang-kadang kita ke Merak bisa jalan, ke masjid jauh bener perasaan. Oh aneh denger Ustaz Ahmad ngajar, denger abang ngajar, ngaji kagak. Kan yang penting kedengeran. Oh beda saudara ya, dikatakan al-hadirul majlis, hadir majlis sama dengerin majlis itu beda. Kalau andai kata orang, oh ini denger abang ngajar, ya mendingan nonton YouTube, kelar. Beda dengan orang yang hadir. Lalu apa lagi? Bertaubatlah sebelum datang yang keenam, yaitu mautan mujhiza. Apa itu mautan mujhiza? Mati yang mendadak. Mati yang datang mendadak. Baik-baik saudara. Sekarang kita enak, kemana-mana bawa mobil, sampai lupa sholat, sampai lupa ngaji, sampai lupa ibadah, lupa sama tetangga, lupa sama temen. Ingat ketika mati datang yang gotong ente siapa? Apa orang rok kuning? Ketika ente sakit, ketika ente sakit, yang ngurusin ente siapa? Apakah orang apa nih terminal Pulau Gebang sono? Orang penggilingan? Enggak, tetangga kita. Makanya jangan bikin masalah tetangga. Kenapa? Yang bakalan gotong jenazah kita dia, yang bakalan nolongin keluarga kita ketika sakit dia. Kalau andai kata bini kita sakit tiba-tiba, kita nggak ada di rumah, mau minta tolong sama siapa? Tetangga 1, 2, 3, 4 kanan marahan, 1, 2, 3, 4 kiri marahan, 1, 2, 3, 4 ke depan belakang marahan. Siapa yang mau kita minta tolongin? Anda punya teman di penggilingan, iya. Selesai nyampe temen lo sini, iya masang bendera kuning doang. Makanya kata Nabi, jaga tetangga kalian. Kenapa? Tetangga yang paling dekat, yang tahu tentang kesusahan kalian dan kesenangan kalian. Makanya tetangga tahu tentang kesenangan dan kesusahan kita. Jangan susahnya aja tetangga dengar, senangnya juga mesti dengar. Kira dapat musibah tetangga wajib dengar. Kira dapat rezeki orang-orang. Gue denger lo dapat arisan, kata siapa? Gosip itu, hoak itu.
Giliran tetangga nggak denger, emang ini nggak tahu kemarin nanti 3 hari nggak keluar ini sakit. Giliran musibah di share, giliran musibah diumumin, giliran dapat nikmat ngumpet-ngumpet. Ini kan namanya tetangga sambar geledek, saudara. Makanya jangan mau. Yang terakhir wasa'ah, dan datangnya hari kiamat. Emang kita tahu datangnya hari kiamat? Nggak tahu, saudara. Manusia ntar mau datangnya kiamat dibikin enak, semua gak ada orang miskin, semua lagi sibuk dengan kekayaannya. Manusia nggak ada yang susah mau nyampe kiamat nih, manusia nggak ada yang susah, lagi senangnya lupa sama Allah, dihancurin nih dunia. Ada yang lagi mabok, ada yang lagi berzina, segala macam dihancurin sama Allah. Tahu-tahu diubah itu negeri. Jadi kiamat itu datang di kala kita lagi seneng, bukan kita susah. Ane lagi sakit kayak kiamat buat bukan. Kiamat itu datang dalam kesenangan. Ente lagi seneng sehingga lupa sama Allah, kena musibah tuh namanya kiamat sugro. Ini kagak. Baru timpa musibah lagi, Ini kayak kiamat buat gue, bukan. Kiamat itu ketika ente dalam keadaan seneng, tahu-tahu kena musibah. Baru nikah, bini lagi kita alam-alamin, ya kan? Bini lagi kita alam-alamin, punya bini kaya, cakep, denok, demplon. Kita lagi alam-alamin, girang bener. Tahu-tahu kita lagi ajak kondangan, turun dari mobil, ketabrak bajai, mati. Itu namanya musibah. Itu namanya musibah, itu namanya kiamat. Lagi senang, tahu-tahu sehingga kita lupa sama Allah. Yang kita ingat bini kita aja. Ya, oleh karena itu ingat, sebelum yang 7 ini datang kita harus jaga, jangan sampai yang 7 ini datang ya sehingga kita mati dalam su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, semoga kita semua diberikan keberkahan taufik dan hidayah, dan almarhumah yang meninggal dunia Allah lapangkan kuburnya, Allah ampuni dosanya, Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa sadiqah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril asraril Fatihah. Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa akhir. Ya Allah.